Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Chelsea Putri. Nah, di sini saya akan membahas film yang berjudul Satria Gatot Kaca. Nah, Satria Gatot Kaca ini merupakan film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang diperankan oleh Rizky Nazar, Yasmine Nepper, Daniel Adnan, hingga dua aktor yang berhasil go internasional seperti Yayan Ruhian dan Cecep Abdurrahman. Sebelum pembahasan lebih lanjut, perlu diinformasikan sebelumnya bahwa Satria Dewa merupakan awal dari rangkaian proyek ambisius yang eksistensinya pertama kali mengemuka di tahun 2018, namun butuh waktu 3 tahun. Sebelum film babak pertamanya ini yang mengedepankan tokoh pewayangan Gatot Kaca, Satria Dewa Gatot Kaca akhirnya bisa direalisasikan. Nah, sebelumnya apa sih itu Satria Dewa Gatot Kaca? Satria Dewa adalah salah satu dari sejumlah proyek semesta film Adiwira atau superhero berskala besar yang tengah dibangun di ranah film tanah air. Namun, berbeda dengan semesta film Adiwira besar lainnya yang merupakan hasil adaptasi seri komiknya. Satria Dewa mengambil sumber mitologi pewayangan Mahabharata sebagai fondasi garis besar kisahnya. Meski demikian, lagi yang tidak familiar sebelumnya dengan mitologi wayang tidak perlu khawatir, karena unsur mitologi yang dikedepankan dalam babak pembuka semesta film Adiwira ini dikemas ringan dan masih diibaratkan baru menyentuh sebatas permukaan dari keseluruhan sumber mitologi tersebut. Dalam jagat Satria Dewa disebutkan bahwa manusia terbagi menjadi dua garis keturunan, yakni keturunan Pandawa dan Kurawa, yang sudah ratusan tahun lalu saling berperang, berlanjut ke masa depan, masa modern. Sinopsis dari film Gatot Kaca. Film Gatot Kaca ini dikisahkan pada tahun 2006 ketika Arimbi, Sigi Wimala, ibu dari Yuda, Jodan Umar, ditinggal seorang diri di Bukit Tetuka oleh suaminya, Pandega, yang diperankan oleh Cecep Arif Rahman. Hal tersebut harus dilakukan Pandega. Sementara itu, Ratri, yang diperankan oleh Sekar Sari, yang merupakan adik Arimbi, pergi ke kediaman sang kakak dan memujuknya hijrah ke kota Astinapura demi keselamatan hidup yang lebih baik. Arimbi teguh dengan keputusannya, tinggal di sana hingga menolak bujukan Ratri. Tak lama setelah itu, rumah mereka mendapat serangan mendadak. Mereka yakin bisa balas dendam dan merebut kekuasaan dunia dari tangan Pandawa jika mereka merebut Brajamusti dari tangan Arimbi. Namun, serangan itu membuat luka mendalam bagi Arimbi dan Yuda hingga belasan tahun kemudian. Yuda yang kini beranjak dewasa berpindah menuju kota Astinapura demi kesempatan bertahan hidup yang lebih baik. Mereka tinggal di kontrakan, dan kerap sekali mereka kena sasakan amukan warga jika Arimbi berteriak histeris karena secuil memori kelam yang hinggap di masa lalunya. Hingga bertahun-tahun kemudian, sebuah serangan misterius kembali membuat Yuda terluka. Hal ini membuat Yuda ingin mencari tahu fakta di balik itu semua.
dibantu beberapa orang seperti Agni dan Damajaya. Nah, dalam suatu film pasti ada suatu kelebihan dan kekurangannya. Di film Gatot Kaca ini juga ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dari film Gatot Kaca ini ditunjukkan dari tata kamera yang tertata dengan baik. Ditunjukkan sebagai tontonan bagi kalangan semua umur. Satria Dewa Gatot Kaca dikemas dalam sajian styling yang sejatinya simpel dan mengusung formula lazimnya kisah origin di film-film Adiwira. Gatot Kaca juga berhasil dalam menyajikan frame-frame yang menunjukkan kisah estetik, pretty, dan juga eksotisme keindahan ala tradisional lokal. Performa Rizky Nazar yang prima dan segi aktingnya, bisa dibilang Rizky Nazar adalah kunci dari Gatot Kaca. Melalui gestur dan mimik air mukanya, bisa dibilang ia nyaris sempurna dalam menampilkan dualisme ironis kehidupan seorang Yuda yang menerima kehidupan pahit dan juga aura heroisme sebagai Gatot Kaca. Secara keseluruhan, sebagai film babak pembuka, Satria Dewa Gatot Kaca juga punya banyak kekurangan, terutama di bidang skripnya. Akan tetapi, Bramantyo sebagai produser dikatakan mampu menambalkannya dengan sajian berbagai aspek visual dan special effect, bisa dibilang salah satu yang terbaik untuk ukuran film tanah air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.